Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hukum bisnis dan etika bisnis. Pada bagian ini kita akan membicarakan mengenai sumber hukum bisnis di Indonesia. Sumber hukum bisnis di Indonesia yang akan membicarakan tentang pengertian hukum, pengertian bisnis, pengertian hukum bisnis, pembagian hukum, fungsi dan ruang lingkup hukum bisnis, azas hukum bisnis, subjek dan objek hukum, sumber hukum bisnis, pengertian hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, kaidah hukum perdata, serta sistematika KUHP. Penyajian ini akan disampaikan oleh saudari Novita Dwi Puspaningrum, Naila Azahra, Adinda Sipa, Pasha Fahira Namveda Nandeva, dan Belly Pio Saputra. Penyajian ini disampaikan dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2024. Selanjutnya mari kita saksikan. Selanjutnya pengertian dari hukum itu sendiri. Hukum ini banyak sekali pengertiannya dari para ahli, namun pengertian yang mereka sampaikan itu belum mencapai satu kesatuan. Jadi mereka mendefinisikan hukum tersebut itu berbeda-beda, tapi sebenarnya maknanya sama. Itu ada banyak pengertian, tapi saya ambil dari dua para ahli. Yang pertama dari Utrecht, yang mendefinisikan hukum adalah peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Nah, pengertian yang kedua itu dari Simorangkir beserta rekannya yaitu bernama Wirjono Sasro Pranoto yang mendefinisikan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi itu berakibat diambilnya tindakan yaitu hukum dengan hukuman tertentu. Nah, sehingga dari dua definisi pengertian hukum dari dua para ahli itu, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Lalu pengertian dari bisnis sendiri. Bisnis ini udah dibuat dari jadi kerangka begini. Jadi bisnis itu adalah kegiatan usaha untuk pengertian simpelnya. Namun untuk penjabaran lebih lanjutnya, bisnis itu adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik bisnis tersebut. Nah, kegiatan usaha ini ada 3 macam, yaitu perdagangan, jasa-jasa, dan juga industri. Nah, untuk perdagangan ini pasti kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan yang untuk memperoleh keuntungan. Itu contohnya seperti dealer, grosir, agen. Nah, sedangkan untuk jasa-jasa ini kegiatan menyediakan jasa yang dilakukan perseorangan atau badan-badan juga, contohnya konsultan, lawyer, cleaning service, laundry. Sedangkan untuk industri ini kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Jadi bisa barang yang belum jadi menjadi setengah jadi atau udah jadi beneran. Itu ada contohnya itu industri pertanian, perhutanan, pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh pengusaha atau pelaku bisnis. Nah, itu adalah orang yang menjalankan perusahaan. Nah, sedangkan perusahaan itu dibagi menjadi dua, perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan ini layaknya UKM, kayak bengkel itu bisa, terus salon, toko, tukang bakso juga bisa. Terus untuk perusahaan persekutuan ini kayak CV, firma, atau juga PT. Nah, namun tujuan dari dua jenis perusahaan ini itu sama, yaitu dilakukan terus-menerus karena udah menjadi sebuah profesi bagi mereka yang menjalankan untuk mencari keuntungan dalam keberlangsungan hidup mereka dan tapi didasari oleh hukum. Nah, jadi pengertian untuk hukum bisnis tersendiri
itu adalah suatu perangkat kaidah hukum atau termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif atau dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada sekilas mengenai pembagian hukum sendiri, yaitu hukum dibagi menjadi dua, ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ini lebih ke, maksudnya sama dengan hukum perdata. Jadi ketentuan hukum yang menyangkut orang perorangan gitu. Nah, ini contohnya hukum jual beli, hukum sewa menyewa, dan hukum privat akan dijelaskan lebih lanjut pada slide paling akhir. Lalu hukum yang kedua itu ada hukum publik. Ini ketentuan hukum yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negaranya. Ini contohnya hukum pidana, hukum tata negara, di mana hukum pidana kita mempelajari perbuatan-perbuatan apa aja yang dilarang oleh negara dan jika melanggar itu akan diancam dapat hukuman atau penjara gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat fungsi dan ruang lingkup hukum bisnis. Fungsi dari hukum bisnis sendiri yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Yang tiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Lalu secara garis besarnya, ruang lingkup dari hukum bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak bisnis, di mana mencakup penaksiran dan pelaksanaan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Ini termasuk penelitian mengenai kesepakatan bisnis, pembuatan perjanjian, serta penyelesaian sengketa kontrak. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha. Meliputi proses pendirian, pengaturan, dan pembubaran badan hukum seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan firma. Ini juga termasuk masalah kepemilikan, tanggung jawab, dan hak-hak pemegang saham atau mitra dalam badan usaha tersebut. Yang ketiga, perusahaan go publik dan pasar modal, yaitu mengatur proses perusahaan untuk menjadi perusahaan terbuka, termasuk prosedur IPO, Initial Public Offering, dan kewajiban serta keterbukaan ini informasi kepada publik. Juga mencakup peraturan dan transaksi di pasar modal. Yang keempat, ada jual beli perusahaan yang melibatkan proses akuisisi atau penjualan bisnis, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ini mencakup due diligence, struktur transaksi, dan dokumentasi yang terkait dengan peralihan kepemilikan. Yang kelima, terdapat penanaman modal atau investasi yang menyangkut peraturan dan insentif bagi investor asing dan domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk kewajiban pajak dan peraturan sektor tertentu. Next. Yang keenam, terdapat kepailitan dan likuidasi. Merupakan hukum yang mengatur proses kepailitan perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya serta proses likuidasi untuk menghentikan operasi bisnis secara sah. Yang ketujuh, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Melibatkan peraturan mengenai penggabungan usaha, dan akuisisi perusahaan. Kedelapan, pengkreditan dan pembiayaan. Meliputi peraturan yang mengatur transaksi kredit dan pembiayaan, termasuk peraturan perbankan dan instrumen keuangan lainnya. Yang kesembilan, jaminan hutang. Mengatur tentang jenis-jenis jaminan yang dapat diberikan oleh pihak-pihak dalam transaksi bisnis
seperti hipotek, fidusia, dan jaminan lainnya. 10. Surat-surat berharga. Meliputi regulasi mengenai saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang ke-11, tenaga kerjaan dan perburuan. Mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta peraturan tentang pengupahan, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Yang 12, hak kekayaan intelektual. Meliputi hukum mengatur hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Baik, next. Ya. Lalu 13, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengatur tentang praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan terhadap praktek-praktek bisnis yang merugikan konsumen dan pesaing. 14, perlindungan konsumen. Meliputi hak konsumen, tanggung jawab produsen dan pedagang, serta peraturan terkait dengan pemasaran dan penjualan produk kepada konsumen. 15, keagenan dan distribusi. Mengatur hubungan antara agen dan prinsipal dalam transaksi bisnis serta distribusi produk. 16, asuransi. Melibatkan regulasi dan prosedur dalam industri asuransi, termasuk lisensi klaim dan penyelesaian sengketa. 17, perpajakan. Meliputi peraturan perpajakan untuk bisnis, termasuk pemungutan pajak, kewajiban pelaporan, dan insentif perpajakan. 18, penyelesaian sengketa bisnis. Mengatur proses penyelesaian sengketa yang muncul dalam konteks bisnis, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrasi. 19, bisnis internasional. Mengatur transaksi bisnis lintas negara, termasuk perjanjian perdagangan internasional dan hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang 20, hukum pengangkutan darat, laut, atau udara. Meliputi hukum yang mengatur pengangkutan barang dan penumpang melalui berbagai mode transportasi. Slide selanjutnya. Nomor 21, ahli teknologi. Mengatur tentang hak-hak kewajiban dalam transfer teknologi termasuk perlindungan terhadap teknologi asing dan regulasi tentang transfer teknologi ke dalam negeri. 22, hukum perindustrian atau industri pengolahan. Meliputi regulasi kebijakan terkait industri manufakturasi perusahaan multinasional yang terlibat dalam perdagangan internasional. 24, hukum kegiatan pertambangan. Mengatur kegiatan pertambangan termasuk perizinan dan hak pertambangan dan tanggung jawab lingkungan. 25, hukum perbankan dan surat berharga. Meliputi regulasi dan praktik dalam industri perbankan dan transaksi surat berharga. 25, hukum perbankan dan surat berharga. Meliputi regulasi dan praktik di dalam industri perbankan dan transaksi surat berharga. 26, hukum real estate, perumahan atau bangunan. Mengatur transaksi properti, pembangunan, serta hak dan kewajiban pemilik properti. 27, hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional. Mengatur perjanjian-perjanjian kerjasama lintas negara. Yang terakhir, 28, hukum tindak pidana pencucian uang. Meliputi peraturan yang mengatur pencucian uang dan kegiatan terkait pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Baik, next. Lalu ada asas hukum bisnis. Yang pertama, asas manfaat. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan bisnis harus menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat,
termasuk pemilik bisnis, karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Tujuan utama dari bisnis adalah untuk menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi semua stakeholder. Yang kedua, asas keadilan serta pemerataan kemanusiaan. Asas ini menegaskan pentingnya distribusi keadilan dan kesempatan yang merata dalam bisnis, serta perlunya memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap kegiatan bisnis. Hal ini mencakup pembagian keuntungan yang adil, perlakuan yang setara terhadap semua pihak, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, asas keseimbangan, keserasian, serta keselarasan dalam kehidupan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial, lingkungan, dan individu. Yang keempat, asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. Menekankan pentingnya kemandirian ekonomi suatu bangsa dan kesadaran akan kepentingan nasional dalam setiap kegiatan bisnis. Yang kelima, asas usaha bersama maupun kekeluargaan. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan kebersamaan dalam menjalankan bisnis. Hubungan antara pemilik, manajemen, karyawan, dan mitra bisnis harus didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan. Keenam, asas demokrasi ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang terakhir, asas membangun tanpa merusak lingkungan. Prinsip ini menekankan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Next, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu subjek dan objek hukum. Yang pertama, subjek hukum adalah semua makhluk yang memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kemudian ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu kategori subjek hukum. Subjek hukum terdapat dua subjek, yaitu yang pertama manusia. Manusia yang telah cakap hukum dianggap telah termasuk kategori subjek hukum. Kemudian selain manusia yang termasuk subjek hukum adalah badan hukum. Badan hukum adalah badan perkumpulan yang diciptakan oleh hukum. Contoh yang termasuk ke dalam subjek hukum yaitu yang pertama PT, CV, manusia yang berusia 21 ke atas, dan lembaga negara. Boleh di next. Kemudian ada objek hukum. Salah satu yang termasuk objek hukum itu adalah benda. Benda dalam objek hukum itu dapat digolongkan menjadi 7 jenis. Yaitu yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Perbedaan dari kedua benda ini adalah terdapat pada cara pemindah tanganan benda tersebut. Benda berwujud yang dapat bergerak itu pemindah tanganannya dilakukan secara nyata. Contohnya seperti penjualan emas yang diserahkan kepada pembeli dari penjual. Kemudian benda berwujud yang tidak dapat bergerak, pemindah tanganannya dilakukan dengan penggantian nama pemilik, seperti balik nama pada pembelian tanah. Lalu benda tidak berwujud dapat diserahkan dengan berbagai macam piutang, seperti piutang atas nama, piutang atas tunjuk, dan juga piutang atas pengganti. Boleh di next. Yang kedua adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak yaitu benda yang menurut sifatnya dapat berpindah, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Pembedanya tuh ada pada pembatalan perjanjian hukum terkait pada benda tersebut. Pada benda yang dipakai habis, pembatalan perjanjiannya sulit dilakukan karena telah terjadi pengurangan nilai. Sedangkan benda yang tidak dipakai habis, dalam pembatalan perjanjiannya tidak sulit untuk mengembalikannya. Boleh di next.
Yang keempat yaitu benda sudah ada dan benda akan ada. Pembedanya terletak pada pembebanan pada jaminan utang. Benda yang sudah ada itu dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang, sedangkan benda yang akan ada tidak dapat dijadikan sebagai jaminan sebuah utang. Yang kelima yaitu benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Pembedanya itu terletak pada kemampuan pemindah tanganan benda tersebut. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan secara bebas, dan sedangkan benda di luar perdagangan itu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Contohnya seperti tanah wakaf atau barang-barang yang melanggar aturan perdagangan. Boleh di next. Yang keenam yaitu benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Pembedanya itu terdapat pada kepentingan dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian. Pada benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap. Sedangkan pada benda yang tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi dalam perjanjian terkait benda tersebut harus dilakukan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir yaitu ada benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pembedanya ada pada pembuktian kepemilikan. Benda yang terdaftar dapat dibuktikan pemilikannya, sedangkan benda tidak terdaftar dapat dibuktikan pemilikannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dari hukum bisnis. Setidaknya ada 6 dari sumber hukum bisnis ini. Yang pertama, ada undang-undang. Nah, undang-undang ini adalah peraturan yang dibuat oleh negara yang bersifat mengikat serta memaksa masyarakat. Adapun tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah agar terciptanya kestabilan dan kedamaian di masyarakat. Nah, contoh undang-undang yang menjadi sumber hukum bisnis yaitu yang pertama KUHP. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kejahatan dalam dunia bisnis seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Selanjutnya ada KUHP. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur terkait aturan jual beli, pinjaman kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi lainnya yang terkait dengan bisnis. Selanjutnya ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur terkait perniagaan seperti pembentukan badan usaha, seperti CV, firma, PT, dan lain-lain. Selanjutnya ada PP, Peraturan Presiden, dan Perda atau Peraturan Daerah. Nah, sumber hukum bisnis yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu keharusan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Adapun contoh penerapan kebiasaan sebagai sumber hukum bisnis yaitu dalam perdagangan internasional. Terdapat hukum kebiasaan yang didokumentasikan dalam UCP atau Uniform Commercial Practice. Nah, UCP ini adalah salah satu peraturan atau kumpulan dari kebiasaan bertransaksi dari perdagangan internasional yang menggunakan letter of credit. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan pengadilan atau hakim yang terdahulu yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara berikutnya. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus yang sama, bisa dilihat dengan kasus yang sama yang terjadi sebelumnya sebagai acuan dari sumber hukum bisnis tersebut. Yang selanjutnya ada traktat. Traktat atau perjanjian antar negara merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, di mana negara yang mengikuti traktat harus tunduk pada hasil kesepakatan yang menjadi sumber hukum. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada doktrin. Doktrin ini adalah pendapat para ahli hukum
yang besar pengaruhnya terhadap putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nah, di antara ke-6 sumber hukum bisnis ini, menurut Agus Rianto dalam bukunya, yang merupakan sumber hukum bisnis yang paling utama adalah KUH PER atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini karena isi dari KUH Perdata ini mencakup sebagian besar dari ruang lingkup hukum bisnis. Boleh di next. Selanjutnya ada pengertian hukum perdata, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan dari para ahli. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata adalah semua hukum private material berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Sedangkan menurut Sri Sudewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya. Jadi, saya menyimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Bisa di next. Lalu di sini ada sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Di sini saya akan menyebutkan dua sumber hukum perdata, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yang pertama, sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Lalu, sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Selanjutnya, di sini juga ada kaidah hukum perdata. Ada dua kaidah, yaitu kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah tertulisnya itu kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Bisa di next. Oke, di sini ada objek dan subjek hukum perdata. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Lalu, subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Oke, bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut KUH Perdata dan menurut ilmu hukum. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, serta hukum waris. Yang pertama, hukum perorangan adalah hukum yang mencakup peraturan-peraturan manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seorang dalam hukum. Yang selanjutnya, hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan. Yang ketiga ada hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi dua jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak
adalah hak-hak mutlak yang berlaku pada setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten. Hak relatif adalah hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum di mana suatu pihak terikat dengan pihak lain. Contohnya, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian kerja. Yang terakhir ada hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya. Boleh di next. Menurut KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perdata itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 buku, yaitu yang buku pertama, Van Personen, yaitu tentang orang. Buku ini memuat tentang hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Buku ini terdiri atas 18 bab. Nah, buku ini tuh memuat antara lain subjek hukum atau hukum tentang orang, perkawinan dan hak suami istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, serta perwalian dan pengampunan. Buku yang kedua, Van Zaken, yaitu tentang kebendaan. Buku ini memuat tentang hukum benda dan hukum waris. Buku ini terdiri dari 21 bab. Yang selanjutnya, buku ketiga, Van Verbintenissen, yaitu tentang perikatan. Buku ini memuat hukum perikatan yang terdiri dari jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, badan usaha, dan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk manifestasi dan lain-lain. Buku yang keempat yaitu Van Bewijverjaing tentang pembuktian dan kedaluarsa. Buku ini memuat tentang perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum yang terdiri dari 7 bab. Boleh di next. Nah, Oke, saya kembalikan kepada moderator. oke, terima kasih. Ini referensi-referensi dari yang kami paparkan. Jadi next. Oke, next lagi. Terima kasih sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, Rifki boleh. Bisa di unmute. Oke. Sebelumnya saya ucapkan atas penyampaian materinya yang sangat insightful dan atas kesempatan yang diberikan untuk saya bertanya. Oke, untuk pertanyaannya itu mungkin menyinggung tentang tadi materi tentang benda terdaftar dan tidak terdaftar. Mungkin dari kelompok kalian itu pernah mendengar beberapa berita tentang orang-orang yang bertanggung jawab di mana tuh memalsukan dokumen-dokumen sebagai hak itu. Terus ini kan termasuk pelanggaran gitu nggak sih sama penggelapan hak kepemilikan. Nah, menurut kalian itu apa saja sih yang harus disiapkan oleh para badan hukum untuk membantu si korban ini yang harusnya memiliki hak kepemilikan, namun masiapkan para badan hukum untuk membantu si korban ini dari kasus pemalsuan dokumen kepemilikannya. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Sebelumnya kita akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Belivio.
Badan hukum dapat membantu korban pemalsuan dokumen kepemilikan dengan menyediakan akses ke sistem hukum, seperti melalui pengadilan atau lembaga penegak hukum, untuk menuntut pelaku pemalsuan. Mereka juga dapat memberikan bantuan hukum dan nasihat tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi hak-hak korban dan mengembalikan kepemilikan yang sah. Selain itu, badan hukum dapat mengadvokasi perubahan kebijakan atau regulasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban pemalsuan dokumen. Baik, apa cukup? Apa Oke, baik. terjawab, Ki? Terima kasih, Beli juga atas Oke. jawabannya. Baik, saya kembalikan Kalau ke Bu, menambahkan. moderator. Baik, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Itu sekian saja presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.